berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup kami Bapa, dan berkati kami karena nama-Mu di dalam kami. Tajamkan telinga roh kami, dan kami percaya kami diberkati. Haleluya. Melalui firman ini kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, shalom. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya mau sharekan firman Tuhan buat kita semua tentang kemerdekaan sejati, karena besok adalah hari yang besar buat kita, perayaan hari ulang tahun Dirgahayu RI. Walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda tentunya, tapi saya percaya kita semakin kuat dalam firman, dalam roh, karena justru itulah kita disiapkan. Dalam kondisi ini Tuhan sembunyikan kita untuk kita mengalami Dia secara pribadi, kemerdekaan sejati. Nah, saya dengan suami saya Pak Yan, saya mau tanya dulu Pastor Yan, haleluya, apa menurut Bapak kemerdekaan itu? Hari ini kita akan bahas tentang kemerdekaan. Nah, menurut Pak Yan, kemerdekaan itu seperti apa, saudara? Haleluya. Yes. Kemerdekaan itu sesuatu kemenangan yang kita alami sehingga kita memiliki sesuatu kebebasan. Nah, kebebasan itu otomatis tidak serta-merta melakukan hal-hal sebebas-bebasnya, tetapi sesuai dengan aturan dan semua perundang-undangan yang terjadi. Kalau kemerdekaan Republik Indonesia, maka sesuai dengan aturan Republik Indonesia. Dan kemerdekaan itu perlu diisi, saudara. Diisi dengan tindakan-tindakan yang positif. Kemerdekaan itu perlu diisi dengan tindakan-tindakan dan kebersamaan-kebersamaan yang positif, tentunya untuk membangun apa yang menjadi ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau di dalam rohani, di dalam kehidupan iman. Demikian saja. Luar biasa. Dan kita semua pasti mengerti apa arti kemerdekaan. Dan hari ini kita mau bahas tentang kemerdekaan di dalam kekristenan. Kemerdekaan seorang Kristen, kemerdekaan sejati iman kita di dalam Tuhan. Kita akan baca satu ayat saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu sebelum kita berusaha untuk menggapainya, Tuhan justru telah membuat kita merdeka terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ini kemenangan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara baca ayat ini, kita akhirnya mengerti sesuatu yang lebih besar lagi secara kekristenan. Apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kekristenan kita. Kita mengalami kemerdekaan yang seperti apa. Galatia 5 ayat yang pertama. Saya minta Novi bacakan ayat ini buat kita semua, dan kita akan mendengarkan satu pesan-pesan roh ini. Kita percaya kemenangan-kemenangan ini kita alami ya. Nah, saudara, satu hal yang kita perlu mengerti dan bersyukur dulu bahwa di dalam negara kita ini kita sudah merdeka selama 75 tahun. Wow, luar biasa. Nah, apa yang menjadi bagian dari orang-orang yang merdeka? Nah, kita bersyukur juga karena Jokowi berkata bahwa kita maju, Indonesia maju. Ini luar biasa saudara. Kita menuju dalam sebuah kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Orang yang merdeka itu rupanya tidak stagnasi, apalagi mundur, tapi ada pergerakan yang maju. Makanya kita bersyukur Jokowi juga menyampaikan hal ini buat kita, bahwa orang yang merdeka itu harus terus maju ya. Nah, ini pesan roh yang hebat juga dalam firman Allah yang kita akan baca. Galatia 5 ayat yang pertama. Haleluya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Jadi sebelum kita sendiri berusaha untuk merdeka dan mengerti apa arti merdeka dan tinggal dalam kemerdekaan itu, rupanya Kristus sudah melakukan itu buat kita. Wow, luar biasa. Bukankah orang yang mau merdeka, dia yang harus berusaha sendiri untuk merdeka? Tapi di firman ini, Tuhan sungguh-sungguh memerdekakan kita.
Wow, saudara renungkan dulu deh, karena kenyataannya orang yang merdeka itu dia dikatakan merdeka karena dia melakukan sesuatu dalam kemenangan dia sehingga dia merdeka. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Di dalam kekristenan Alkitab katakan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh. Berarti ada merdeka yang pura-pura. Ada merdeka yang bisa akan diintimidasi lagi, ada merdeka yang bisa membuat saudara akan terjebak lagi di situ. Tetapi sungguh-sungguh merdeka rupanya Bapa melakukan satu hal yang hebat di dalam roh kita, saudara. Yaitu apa? Terlepas dari dosa. Jadi kalau kita merdeka biasa saja, merdeka orang bilang berperan dalam hal-hal ini lalu kembali lagi, itu kita belum sungguh-sungguh merdeka. Tapi supaya sungguh-sungguh merdeka, Yesus sudah melakukannya kepada kita. Dengan cara apa? Menyelamatkan kita dari hukuman dosa kekal. Ini luar biasa. Makanya di dalam ayat itu ada kalimat berikut yang berkata, supaya engkau sungguh-sungguh merdeka. Yesus Bapa telah melakukan kemerdekaan ini buat saudara. Karena itu jangan lagi mau kenakan perhambaan. Artinya rupanya Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Yes. Jangan memberi diri lagi untuk dihambakan. Nah, kita bandingkan dulu ya, Galatia 5, masih di Galatia 5 ayat 13 bagian A. Ya, Galatia 5 ayat 13 bagian A. Mari kita bukan cuma merayakan kemerdekaan Kristen kita, tapi saudara dan saya harus benar-benar sungguh-sungguh merasakan merdeka yang di dalam iman kita itu apa yang kita alami. Kita harus mengalami ini. Galatia 5 ayat 13 bagian A, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Oke, lihat. Memang saya, saudara, telah dipanggil untuk merdeka. Berarti kita semua terpanggil, yang percaya kepada Dia udah memang semua terpanggil untuk merdeka. Yes. Lalu ayat di kalimat berikut ayat ini berkata apa, saudara? Lanjut. Tetapi janganlah Nah. kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Lihat, tetapi jangan menggunakan kesempatan merdeka itu untuk hidup dalam dosa. Saya percaya bangsa yang merdeka tidak akan mau diperbudak lagi. Yes. Tapi kita yang dalam iman ini harus lebih dalam untuk melakukan sesuatu. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh merdeka, jangan mau lagi tinggal dalam dosa. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk hidup di dalam segala kemunafikan, dosa-dosa yang melingkupi kita. Nah, saudara, kita lihat bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan. Ya, bagaimana caranya? Kita merdeka karena kita mengalami kebenaran firman di dalam hidup kita. Dan ini jaminan Tuhan. Waktu kebenaran tinggal dalam diri kita, tentu kita akan berjalan di jalan yang benar. Kita tidak akan melangkah di salah sampai kita kembali akhirnya diperbudak. Itu maksudnya. Tapi kebenaran itu akan menuntun kita untuk terus melangkah maju, ya, maju untuk melihat bahwa betul-betul kita hadapi dan merasakan kemerdekaan itu. Kita baca Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 36. Haleluya. Haleluya. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 36. Haleluya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yes. jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Ya. dan kebenaran itu akan memerdekakan Haleluya. kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Haleluya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jadi ini luar biasa. Bagaimana caranya kita merdeka? Tuhan berkata, karena kebenaran, ya, karena kamu mengalami kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Anak sungguh-sungguh tinggal dan menikmati kemerdekaan, tapi hamba tidak. Perbedaan yang sangat jauh. Hamba akan menjadi seorang hamba yang diperbudak dengan dosa. Tapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengalami kebenaran dan kita tinggal dalam kemerdekaan, merdeka terhadap dosa-dosa, karena kita tidak akan dihambakan, karena kita bukan hamba dari dosa. Haleluya, haleluya. Nah, kita harus ingat
Oleh karena itulah Tuhan memerdekakan kita supaya kita nggak jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Ada banyak orang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, bukan? Dan yang terpilih adalah mereka yang melakukan kebenaran, yang tinggal dalam kebenaran dan mengalami kebenaran itu. Haleluya. Nah, kemerdekaan sesungguhnya, bagaimana freedom? Bagaimana kita mengalami kemerdekaan sesungguhnya? Ciri-ciri orang yang sudah merdeka dari firman yang kita sudah baca tadi dalam Kristus, ya. Yang pertama, Galatia 5 ayat 1 bagian B menjelaskan dengan sungguh-sungguh, karena kamu telah sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kamu, maka satu, berdirilah teguh dalam iman. Amen. Ada banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang tidak beriman. Mereka menjual iman mereka dengan uang. Wow, ngeri sekali. Mereka bahkan menjadi perbudakan dosa, menjual iman mereka. Alkitab katakan kalau kamu sudah merdeka dalam Kristus, jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan di dalam dosa, tapi berdirilah teguh. Tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Ini luar biasa. Kita bandingkan, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat ke-16. Jadi sebenar-benarnya, merdeka yang sebenar-benarnya adalah waktu saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, karena bukan hasil usahamu, tapi itu adalah kasih karunia Bapa. Maka tinggallah di dalam kebenaran, supaya engkau tidak akan dihambakan oleh dosa lagi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Haleluya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Haleluya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Tidak pernah beri kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena kita sudah mengalami kemerdekaan. Luar biasa, luar biasa. Galatia pasal yang kelima kita sudah baca sangat jelas. Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Alami ini dan jangan mau dihambakan diri dengan setiap dosa kita. Ya, puji Tuhan, semalam dalam acara Women Impact seluruh Indonesia kita bicara tentang bagaimana attitude positif, mental attitude positif, bagaimana seorang perempuan yang harus memiliki pikiran positif. Itu menjadi mentalnya, menjadi karakternya. Karena seorang perempuan yang positif bisa mengubah situasi-situasi yang sulit menjadi gampang, karena dia punya percaya iman kepada Yesus. Dan itu ciri-ciri orang yang merdeka. Kalau kita merdeka, kita punya pikiran juga akan positif. Kenapa? Karena kita tundukkan semua kemanusiaan pikiran kita dalam pikiran Kristus. Dan itu ciri-ciri orang yang merdeka. Yang pertama tadi, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Yang kedua, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Kita harus menjadi hamba bukan dosa, tapi hamba kebenaran. Haleluya. Jadi kalau engkau menyatakan kebenaran, kemudian engkau dicaci maki, engkau kemudian difitnah, it's okay, karena kita adalah hamba kebenaran. Coba sebentar lalu saudara mulai renungkan, ya. Aku buat benar, aku dicaci maki, aku sedang berdoa lepaskan berkat, aku dikutuk. It's okay, menjadi hamba kebenaran, hamba dari kebenaran. Kalau karena kebenaran engkau difitnah, kalau karena kebenaran engkau mulai disalahartikan, it's okay, karena kebenaran engkau diceritakan tidak baik, tidak apa-apa, karena memang kita adalah hamba dari kebenaran. Amen. Ini luar biasa. Roma 6 ayat 18. Jangan membela diri karena sebuah kebenaran, karena kebenaran itu adalah Tuhan yang akan membela engkau sendiri. Jadi kalau kita jadi seorang hamba yang karena kebenaran kita mulai mengalami banyak sekali cercaan-cercaan, it's okay, karena memang kita adalah hamba dari kebenaran itu. Roma 6 ayat 18. Haleluya, haleluya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, Ya. dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Kita telah merdeka dari dosa, maka sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Ya. Saya bersyukur kalau iman saudara terbukti waktu engkau difitnah, waktu engkau disalahartikan, waktu engkau sedang melakukan kebenaran-kebenaran yang hebat, tapi engkau disalahartikan, it's okay, karena kita adalah hamba kebenaran. Tetap bow down, tetap tunduk, tetap berkata, Tuhan engkau ada, engkau luar biasa. Yes. Jangan membela saudara, jangan membela diri saudara. Kalau engkau difitnah, jangan membela, karena kita adalah hamba dari kebenaran. Kalau
difitnah, itulah kita, karena kita adalah hamba dari kebenaran. Haleluya. Yang berikut, hasil dari hidup yang dimerdekakan. Tadi bagaimana ciri-ciri orang yang merdeka, ya? Kita sudah mengalami kemenangan yang hebat, kita berdiri teguh, kita tidak akan jadi hamba dari dosa lagi, dan yang kedua malah kita menjadi hamba dari kebenaran. Lalu yang berikut, hasil dari hidup yang dimerdekakan, hasilnya apa, saudara? Yang pertama, kita sudah baca tadi dalam Yohanes, ya. Anak akan tinggal dan menikmati semua berkat yang tersedia. Tetapi hamba tidak akan tinggal, saudara, karena hamba adalah seorang hamba, ya. Nilainya itu berbeda. Nah, hasil hidup dari seorang yang merdeka adalah dia menjadi anak dan bukan budak atau hamba. Karena anak akan tinggal di dalam rumah, punya hak menjadi ahli waris. Haleluya. Tapi budak sama sekali tidak punya hak apapun. Nah, kita baca ya Roma 8 ayat 17, saudara. Roma 8 ayat 17. Mari kita sungguh-sungguh alami kemerdekaan. Saya senang karena dalam khotbah saya diiringi dengan musik oleh suami saya. Itu talentnya beliau, Haleluya. bisa main musik. Dan saya sangat exciting karena roh kami diberkati oleh Tuhan. Amen. Untuk memberkati saudara semua. Haleluya. Roma 8 ayat 17. Haleluya. Haleluya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yes. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Haleluya. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau anak memiliki hak ahli waris, dan kita bilang begini, kalau kamu menderita karena namaku tadi menjadi hamba kebenaran, kita akan menerima satu kemenangan yang hebat kekal selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Itu Haleluya. bukan cuma serupanya, bukan cuma logo seorang Indonesia yang merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi ini adalah logo anak-anak Tuhan. Sekali aku merdeka, aku tetap merdeka. Sekali aku mulai dengan roh, maka aku akan mengakhiri di dalam roh juga. Ini satu kemenangan yang luar biasa. Nah, apa yang kita lakukan? Kita karena anak, kita menikmati semua menjadi ahli waris. Yang punya Bapa adalah punya kita. Luar biasa, ya. Galatia 4 ayat yang ke-7, saudara. Haleluya, haleluya. Galatia 4 ayat yang ke-7. Kita lihat poin-poin ini. Thank you God, thank you Lord. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Haleluya. Sekali lagi Tuhan tegaskan, kalau kamu anak, kamu ahli waris. Apa yang Bapak mempunyai, kamu juga punya. Ini ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Ini hasil yang dia akan nikmati. Orang yang merdeka mengalami hasil. Apakah saudara-saudara benar-benar yakin adalah anak Tuhan? Amin. Sudah merdeka dari semua dosa kutuk apapun? Amin. Amin. Dosa dari pikiran saudara, ya, Haleluya. terlepaslah dari semua dosa pikiran saudara. Yes. Maka engkau akan menjadi anak yang adalah ahli waris kerajaan surga. Yang kedua, hasil dari hidup dalam kemerdekaan adalah saudara dan saya, kita mengalami jaminan pasti. Kemerdekaan itu jaminan tidak akan diperhambakan lagi. No. Jadi saya percaya orang yang merdeka itu betul, dia selalu speak bless, berkatakan berkat. Dia berjalan, dia melangkah dengan mata roh yang tajam. Dia tinggal dalam panggilan-panggilan roh yang luar biasa, karena dia yakin bahwa Tuhan memanggil dia bukan untuk tinggal dalam dosa, tapi mengalami kemenangan sejati. Karena setelah mati menebus dosa kita, maka rohnya tinggal di dalam kita. Ada jaminan dari kemerdekaan itu adalah rohnya tinggal dengan kita. Apa jaminannya? Rohnya tinggal dalam diri kita, maka rohnya menguatkan kita, rohnya mampukan kita, rohnya memulihkan kita, rohnya akan mengangkat kita untuk melihat satu kemenangan yang terjadi dalam roh kita. Haleluya. Kita baca saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-38. Haleluya. Yohanes 3 ayat 38. Haleluya. Yohanes 8 ayat 38, sorry. Yohanes 8 ayat 38. Haleluya. Kita baca saudara bahwa saat kita mengalami kemerdekaan, kita alami yang namanya jaminan pasti, sungguh-sungguh merdeka. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Yes. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu.
Haleluya. Jadi apa yang kita lihat dari Bapa, apa yang kita alami, kita lakukan semua karena sama. Kenapa? Karena itu sungguh-sungguh merdeka. Tuhan melakukan bagiannya kepada kita, dan Tuhan ingin saudara dan saya melihat perkara-perkara yang Tuhan juga lihat. Yes. Haleluya. Perkara-perkara yang Bapa lihat itu yang kita lihat. Ya, ini ciri-ciri orang yang sudah tinggal dalam rohnya. Jaminannya adalah rohnya tinggal dalam diri kita. Maka kita melihat apa yang Bapa kerjakan dalam diri kita masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 4. Kita mengalami jaminannya bahwa kita adalah milik Kristus karena rohnya tinggal dalam diri kita. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita adalah milik Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaannya. Haleluya. Silakan dibaca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Haleluya. imamat yang rajani, Yes. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Haleluya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Haleluya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Haleluya. kepada terangnya yang ajaib. Yes. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yes. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi Ya. yang sekarang telah beroleh belas Amin. kasihan. Haleluya. Lihat, dulu kita nggak dikasihani, dulu kita harusnya binasa, tapi sekarang kita dipeluk oleh Tuhan kita. Sekarang kita diangkat oleh Tuhan kita. Dulu kita nggak tahu siapa Tuhan kita, sekarang kita percaya, kita pede, percaya diri betul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kita yang hidup di dalam diri kita. Dulu kita adalah bangsa yang terbuang, sekarang kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Kita berjalan dalam kerajaan Allah, dalam pola hidup kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Dan ini caranya Tuhan mengatakan sama kita, inilah bagian dari orang-orang yang merdeka. Mereka adalah bangsa pilihanku, umat pilihanku, imamat rajani, kepunyaanku sendiri, kata Tuhan. Kepunyaannya Dia. Jadi Tuhan klaim saudara dan saya adalah miliknya Dia. Amen. Bukan milik orang lain. Yes. Bagaimana kita nggak merasakan ini? Bagaimana saudara tidak bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi saudara begitu luar biasa? Kita merdeka, kita milik Tuhan. Dia ada dalam diri kita. Dia berkata kita adalah umatnya. Haleluya ya. Dan yang berikut, hasil dari hidup yang merdeka adalah mengalami buah pengudusan. Allah adalah kudus. Semalam ada yang bertanya dalam momen impact. Saya coba menasihati beberapa orang, katanya dia, pertanyaan ini, saya menasihati beberapa orang karena saya tahu mereka sedang berjalan di jalan yang salah. Waktu saya nasihati, saya dibilang, kamu kok so suci, kamu kok sok kudus. Bagaimana saya bisa menyampaikan? Karena saya menyampaikan apa yang benar, saya dinilai kamu kok sok suci. Nah, ini dia. Ingat, Tuhan kita suci, Tuhan kita kudus. Barang siapa ingin melihat dia harus kudus, bukan? Jadi kata-kata itu bukan satu hal yang membuat iman saudara lemah, tapi saudara harus percaya memang kita harus kudus, memang kita harus suci, supaya kita bisa melihat Allah kita. Waktu saudara dipakai Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, tegur orang karena ingin selamatkan dia, percayalah itu buah kebenaran. Kita hidup dalam buah pengudusan karena Allah kita kudus. Matius 5 ayat 8, kita baca Matius 5 ayat 8. Mengalami buah pengudusan karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Matius 5 ayat yang ke-8. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Yes. karena mereka akan melihat Allah. Amen. Jadi kalau saudara sedang tegur orang, sok suci, kau katakanlah, berbahagialah aku karena aku suci, karena aku akan melihat Allahku. Haleluya. Jadi kita ngalamin buah pengudusan dari Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Haleluya, haleluya. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa, saudara? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya Orang dan yang bersih murni tangannya. hatinya, Ya. yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang Yes. tidak bersumpah palsu. Haleluya. Jadi siapa yang akan bisa menghadap Tuhan yang kudus? Ya tadi kita yang harus kudus, yang harus suci. Jadi waktu saudara menyampaikan kebenaran firman, ingat karena saudara tinggal dalam pengudusannya Allah. Karena itulah waktu saudara melihat ada yang aneh-aneh, saudara nggak bisa diam, pasti ingin menyampaikan. Lihat yang nggak bagus, saudara nggak bisa diam. Yang artinya ada yang nggak benar, saudara pasti ngomong. Sok ngomonglah. Jadi bicaralah.
Jangan takut, karena memang kita lahir dari buah pengudusan dari Allah. Kamu adalah umat pilihanku, bangsa kepunyaanku yang telah dikuduskan, yang dulu telah dibuang tapi sekarang diterima. Adalah anugerah Tuhan. Kita tinggal dalam pengudusan Tuhan, ya. Yang berikut, yang keempat, hasil dari hidup dimerdekakan. Yang pertama, menjadi anak dan bukan budak. Anak adalah menerima ahli waris. Yang kedua, kita memiliki jaminan pasti sungguh-sungguh merdeka bahwa rohnya tinggal dalam diri kita dan kita menjadi umat pilihannya. Dan yang ketiga, kita mengambil buah pengudusan di dalam Tuhan. Karena Allah adalah kudus, maka kita juga adalah kudus di dalam Dia. Yang keempat, kita mengalami tinggal di dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Tuhan memberi, Tuhan mengangkat karena perkenanannya. Ini luar biasa. Ada sebuah lagu yang saya dengar dan saya ingat, perkenananmu Tuhan yang memulihkanku. Haleluya. Ini satu pujian yang hebat ya, kalau sedang naikkan itu. Perkenananmu yang pulihkan hidupku, Engkau yang bertindak. Ini luar biasa. Jadi waktu saudara dan saya tinggal dalam perkenanan Tuhan, saya percaya bahwa roh saudara dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23 kita baca sebentar. Haleluya. Thank you Jesus. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Haleluya. dan setelah kamu menjadi hamba Allah, Iya. kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, Yes. dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Dahsyat saudara. Jadi ingat selalu, merdeka dalam Kristus adalah engkau dilepaskan dari semua perbudakan dosa, dan engkau mengalami yang namanya hidup kekal di dalam Dia. Dan kehidupan kekalmu melihat bahwa Tuhan bergerak di dalam setiap langkah saudara, dalam rencana-rencana yang besar. Hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Kita baca ayat terakhir untuk kita ngalamin satu kemerdekaan kekal di dalam Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Yes. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh Yes. iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Haleluya. dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Lihat saudara, namun aku hidup bukan lagi aku, tapi Yesus hidup di dalam aku. Kenapa? Karena Dia sudah memerdekakan kita. Nah, oleh karena itu jangan menggunakan kemerdekaan ini untuk hidup di dalam dosa. Tapi biarlah masing-masing menggunakan kemerdekaan ini yang Tuhan kasih. Karena kita sungguh-sungguh merdeka, Bapa telah memerdekakan kita. Mari berdampak untuk kemuliaan namanya. Mari berdampak untuk menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan saya percaya saudara akan melihat kebesaran Tuhan yang buat saudara. Kita akan berdaya akan dipimpin oleh Payan, dan saya yakin saudara mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau melihat iman saudara semakin hari semakin dipertajamkan, engkau sudah sungguh-sungguh tinggal dalam kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan buat saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, Thank you Lord. Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau telah memerdekakan Jesus, kami. Jesus, Kebenaran-kebenaran-Mu yang tinggal di dalam kami Haleluya, memerdekakan kami. haleluya, Bahkan haleluya. Tuhan, firman-Mu pada saat pagi hari ini, Engkau membawa kami kepada sebuah kemenangan yang kekal, kemenangan yang tidak dapat dicuri oleh apapun, kemenangan yang hakiki daripada Yes, Kristus. haleluya. Bapak, kami rindu pada pagi siang hari ini Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Yes, amen. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Amen, Tuhan. amen. Urapi kami, limpahkan kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami rindu dalam setiap pribadi kami. Kami diubahkan oleh Roh Kudus-Mu. Kami diubahkan oleh setiap firman Tuhan yang kami baca. Kami mendapatkan kemerdekaan sejati di dalam Engkau. Kami hidup di dalam kemerdekaan yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima janji-janji Allah, layak menerima pernyataan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Bapa yang baik, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih. Kemerdekaan yang Kau limpahkan atas kami,
kemenangan-kemenangan. Engkau merebut kami dari hukum dosa. Engkau merebut kami dari kematian kekal. Bahkan Engkau melepaskan kami Tuhan dari belenggu dosa. Engkau memimpin kami kepada keselamatan. Dan hari ini Tuhan kami percaya bahwa kemerdekaan-kemerdekaan yang Kau berikan buat kami masing-masing, karena kami adalah imamat rajani yang Kau pilih. Maka oleh karena itu Tuhan, urapi kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Dalam roh yang sama dalam kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan mereka. Bahkan Tuhan, orang-orang yang masih belum mengenal Engkau, hari ini kami berdoa, Engkau jamah mereka Tuhan. Hadir di dalam mimpi mereka, berbicara dalam hati mereka. Biarlah setiap kebenaran yang mereka dengar mengubah hidup mereka. Bahkan mereka menyatakan bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menerima Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus buat bangsa Indonesia. Biarlah kami juga berdoa Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat atas bangsa ini. Mereka akan menjadi berkat bagi sesama mereka. Bahkan Tuhan memperdengarkan berita Injil, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kebenaran-Mu memerdekakan setiap orang yang menerima, yang percaya, yang hidup di dalamnya. Bapa yang baik, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur karena kemerdekaan ini Engkau anugerahkan buat kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa penyelamatanmu sempurna atas kami. Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakai kami untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Bapa, Engkau urapi kami. Pimpin kami dimanapun kami berada, Roh Allah bekerja. Dimanapun kami berada, Roh Allah bekerja. Di dalam setiap hidup kami, orang-orang di luar sana, oh Bapa yang mendengar kami, yang mendengar setiap pembicaraan dengan firman Tuhan kepadamu, Bapa, mereka percaya kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mereka percaya dan mendengar tentang kasih, kabar baik tentang Engkau. Hari-hari ini yang letih lesu, mereka mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Mereka mengembangkan apa yang menjadi iman mereka di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau urapi mereka. Setiap apa yang mereka dengar tentang firman-Mu, Roh Kudus terus berbicara kepada mereka. Jadikan setiap firman-Mu yang mengubahkan hidup mereka. Hari-hari ini Tuhan, kami berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau hadir memberi jawaban. Oh, mereka yang sedang bergumul dalam segala hal, Bapa Tuhan, tuntun hidup mereka. Kami rindu dalam nama Yesus Engkau bekerja dalam hidup mereka. Biarlah mereka dalam menghadapi masalah, mereka menemui jalan keluar di dalam Engkau. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, sehingga iman mereka terus dibangkitkan di dalam Engkau. Iman mereka terus bertumbuh bahkan pengenalan Engkau. Ya Bapa, terima kasih anugerah-Mu besar. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Naikkan lagu ini saudara, kita naikkan pujian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord,
jiwa kami, memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau adakan. Roh kami memberkati setiap hal yang Engkau sedang buat di dalam kami, dan kehidupan kami ada untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa ini kepunyaan Tuhan, bangsa ini milik Tuhan. Kami memberkati setiap yang Kau buat di dalam kami. Bangsa ini penuh dengan damai sejahtera, bangsa ini penuh dengan kemuliaan, bangsa ini penuh dalam kasih sayang Bapa yang sempurna. Diberkatilah para pemimpin kami, bangsa kami aman. Untuk presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada, semua jajaran pemerintahan dari Kapolri sampai kepada TNI sampai kepada seluruh jajaran pemerintah di RT RW, Engkau memberkati semua jajaran pemerintahan kami. Kami percaya hikmat pewahyuan Allah nyata atas jajaran pemerintahan yang ada, sampai mereka yang mengadakan bagian-bagian terpenting untuk kemajuan bangsa ini. Engkau memberkati bangsa Indonesia maju, bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia jaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, oh sempurnakan, sembuhkan luka-luka batin dari bangsa kami, sembuhkan setiap luka-luka batin dari setiap daerah-daerah kami. Pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan. Tuhan, pulihkan, oh, Bapa, pulihkan, oh, kembalikan bangsa bangsa saudara. Haleluya. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, haleluya. Kembalikan bangsa kami kota-kota saudara. Haleluya. Dan pulihkan kembali kota kami, dan pulihkan kembali daerah kami, yes Lord. Dan pulihkan kembali daerah kami, dan pulihkan kembali bangsa kami, yes Lord. Dan pulihkan kembali bangsa kami. Haleluya. Hamba berdoa setiap kota dipulihkan, setiap daerah dipulihkan, bangsa dipulihkan. Hamba berdoa mulai dari setiap keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Oh, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Engkau bergerak mulai dari keluarga-keluarga kami Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, sehingga kota kami dipulihkan. Kalau keluarga kami dipulihkan, daerah kami dipulihkan. Kalau keluarga kami dipulihkan, maka bangsa kami dipulihkan. Berkati setiap keluarga kami Tuhan. Berkati Tuhan. Bila hati seorang ayah kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kepada ayahnya, hati ibu kepada anak-anak, hati anak-anak kepada ibunya, hati seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu kembali menyatu dalam anugerah Allah. Hati suami istri kembali
menyatu dalam anugerah Allah. Kami berdoa, Engkau hadir, Engkau pulihkan keadaan, pulihkan keadaan, pulihkan. Kami mendengar tingkat perceraian di masa COVID ini sangat banyak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak akan dicerai-beraikan oleh keadaan, oleh situasi, bahkan manusia, bahkan roh apapun tidak bisa dicerai-beraikan, karena Bapa menghendaki semua keluarga diberkati, semua keluarga menerima janji-janji ilahi. Maka kami berdoa, diberkatilah setiap keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun keluarga kami berada, dipulihkan, diberkati. Hadir saat ini juga. Mari pulihkan bangsa kami, mulai dari setiap keluarga yang ada, setiap keluarga yang ada di setiap daerah, desa, sampai ke pelosok-pelosok tanah air ini. Berkati dalam kasih sayang-Mu, dalam anugerah-Mu. Dan kami mengangkat tangan memberkati bangsa kami dalam kemuliaan kuasa Tuhan. Kami memberkati setiap aspek kehidupan, pekerjaan yang dilakukan untuk kemajuan ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bangsa kami mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk COVID ini, Bapa, Engkau selesaikan semua dalam rencana-Mu. Tapi kami percaya di balik ini Engkau mengerjakan hal yang indah. Maka bangunkan iman kami, pulihkan keadaan setiap jiwa-jiwa roh kami untuk melihat perkara-perkara yang besar terjadi melalui apa yang Kau kehendaki. Karena kami percaya semua yang terjadi kepada anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kami speak bless atas seluruh hidup kami, bahwa kami diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah ini. Terima kasih untuk doa syafaat kami ini. Kami percaya Bapak mendengarkan, dan semua orang yang mendengarkan ibadah perayaan dan hidup roh kami ini dalam mengadakan ibadah-ibadah, merayakan apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Semua kami diberkati, semua kami mengalami kemenangan itu, kemerdekaan sejati di dalam Engkau. Hari ini sampai selama-lamanya berkat Tuhan melimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Merdeka, merdeka, Haleluya. merdeka. Amin. God bless you all. Amin. Haleluya. Merdeka.